Kita coba lihat highs. Ini ada di PPT saya sebelumnya, setelahnya highs. Oke, you can look that highs ini terlihat banget dia punya landasan yang very good, which is setiap rally daripada highs itu selalu dengan volume yang besar, juga dengan volume yang besar. Nah, cuman untuk bow di saham seperti ini, perhatikan highs di sini dia ada titik higher high yang breakdown. Nah, gagal nih mempertahankan support nih. Di sini kan higher high. So, next step, volumenya rendah dan selanjutnya adalah cari titik higher low, yaitu di sini. Ini merupakan titik pembelian terbaik kedua. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya dia terbang. Nah, ini saya hapus dulu karena terus terang aja saya juga nggak dapat di sini. Nah, next. Ini ada sebuah pattern yang teman-teman pasti akrab banget sama pattern ini, yang namanya inverted head and shoulders. Nah, ketika saham highs breakout, ini salah satu tipikal saham pelayaran nih. Kalau seandainya dia breakout, sukanya tuh nge-false, sukanya tuh jadi bikin jarum-jarum begini. Nah, how to look that ini adalah pergerakan yang baik. Perhatiin. Jadi setelah dia gagal breakout dari titik higher highs sebelumnya, dia terkoreksi ke titik higher high yang ada di sini, yaitu di candle merah ini. Saya ingat banget karena saya trade buy on breakout di sini dan gagal. Saya juga nggak jual karena waktu itu saya lagi ngeliat saham yang lain, jadi saya biarin, kemudian saya entry lagi di sini. Dan saat ini harganya sudah di sini. Dan cara saya melihat ini merupakan candle yang baik, itu adalah dengan masuk ke time frame lebih kecil, di mana terlihat aksi taking profit yang dilakukan oleh highs itu, perhatikan kenaikan yang memerlukan effort yang very besar, yaitu dengan volume yang besar di bawah, kemudian penurunan dengan volume yang rendah, yang jauh banget lebih rendah daripada effort untuk mengangkatnya. Sehingga kalau kita masuk lagi ke dalam daily, ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan pembelian. Dan kemudian saham highs rebound dan berhasil break dari pola besarnya, yaitu bisa dikatakanlah, meskipun enggak ngepas banget, bisa dikatakanlah double bottom. Lalu highs terkoreksi. So, this is menjadi titik koreksi rebound kedua. Still, I don't know. Tapi kalau berdasarkan price action di bawah 280 atau di area 270 itu merupakan momen yang tepat untuk melakukan catching the falling knife di saham highs dengan target di 400. Mengingat tren daripada saham pelayaran itu semuanya masih oke. Nah, begitu juga yang terjadi di Temas kemarin. Jadi ini merupakan titik higher high dari Temas, kemudian dia melanjutkan rally, habis itu terkoreksi. Nah, sempat terkoreksi dan rebound di trend line, habis itu breakdown titik support, karena ini kan juga merupakan titik higher high. Di sini dia gagal mempertahankan. Nah, di sini dia gagal mempertahankan trend line. Tapi apakah artinya ini menjadi bearish? Jawabannya enggak. Maybe kelihatan memang trend line-nya breakdown, tapi suatu saham bisa dikatakan breakdown atau bearish atau berubah trennya jika dia mematahkan 3 tren besarnya, sehingga kita bisa tarik 3 trend line yang baru. Dan kalau seandainya 3 trend line ini breakdown, itu means udah market ininya jadi bearish, sahamnya jadi bearish.
selama dia masih mempertahankan 2-3 trend line, maka itu masih oke. Dan Temas juga berhasil rebound dari titik higher high kedua. Jadi titik higher high dan higher low, kalau Jess Livermore mengatakannya tuh pivotal point. Nah, itu merupakan titik kunci. Jadi kalau seandainya kita berhasil menangkap di titik-titik pivot point, wah itu ngerasanya kayak wow banget gitu. Kita bisa dapat titik terendah, titik terbaik hanya dengan 1 atau 2 kali entry dengan confidence tentunya. Dan kalau teman-teman agak sedikit jeli, di Temas itu ada pattern inverted head and shoulders. Dan ini juga saya ingat banget karena saya ada ajak teman-teman entry sebelum mereka. Jadi saya mengajak teman-teman tuh entry-nya di sini. Tepat di angka 1850 ke bawah. Karena ini juga ada pattern double bottom yang breakout. Kelihatan nggak? Jadi kalau saya hapus, inverted head and shoulders-nya tuh belum confirm, tapi dia baru double bottom yang breakout. Di mana kalau berdasarkan rules yang tadi saya bilang, berdasarkan rules yang di sini, ketika ada pattern double bottom yang di bawah ini, ketika dia terkoreksi ke titik higher high di sini, itu merupakan momen yang tepat untuk melakukan pembelian. Dan itu terjadi di Temas, di mana ini merupakan titik higher high. Dia gagal mempertahankan area tertinggi, dan ini wajar karena ini tipikal pergerakan saham pelayaran, volatil, dan disinilah saya melakukan entry. Kemudian di momen breakout ini, inverted head and shoulders, di sini banyak trader buy on breakout yang masuk, tapi saya udah nggak entry, dan selanjutnya saya membiarkan saham ini breakout. Nah, saat ini Temas terlihat terkoreksi, di mana area pembelian selanjutnya. Maka kita akan cari titik higher high tertinggi selanjutnya, yaitu di sini kan. Nah, so it's a probably rebound if Temas drop until here and the trend still goes up. Karena saat ini tren dari Temas itu belum breakdown sama sekali. I still kalau in my analisa ya, this is just like bola pingpong yang akan rebound next. Jadi berdasarkan konsep fan principle, ketika 3 trend line breakdown, maka kita baru boleh exit. Nah, untuk menghadapi portofolio kita yang kita nggak punya average di bawah, maka kita bisa exit setiap dia break support minor ataupun mayor. Itu tergantung dari plan kita. Kita nyamannya gimana? Sukanya beli bertahap cicil membesar ke bawah, atau exit setiap supportnya breakdown. Kalau scalper pasti sukanya exit setiap support breakdown. Sementara kalau seorang swing trader itu sukanya belinya cicil ke bawah. Nah, jadi itu tergantung style masing-masing. Kalau untuk ngejar return, jelas di menggunakan entry yang sedikit agresif, breakdown support di bawah buang. Dan oke. Pastikan saham yang kamu beli itu berperilaku seperti bola pingpong, bukan telur yang pecah. Ini merupakan sebuah quotes dari Mark Minervini. Ini sekian, saya kembalikan ke Bu Marta. Baik, terima kasih Michael untuk penjelasannya. Nah, ini udah dapet ya sahabat Miraset, kira-kira iya Senin mau beli apa? Enggak ya, disclaimer, jangan lupa. Sahabat Miraset, ini udah ada pertanyaan, Michael juga ini udah ada pertanyaan. Silakan loh kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, bisa disampaikan di kolom Q&A. Dan Michael, ini ada beberapa pertanyaan. Tadi beberapa pertanyaan yang ada itu ada beberapa yang udah dijawab. Jadi nanti itu nggak saya bacain lagi ya. Jadi ini Michael, ini ada pertanyaan kalau misalnya tadi ya kita pakai support 1, support 2, support 3. Kalau tadi kan Michael tarik garis. Nah kalau misalnya kita pakainya moving average, kira-kira bisa nggak Michael? I don't think so. Jadi karena moving average itu enggak memasukkan unsur volume. Jadi I don't like it. Kecuali MA 200 ya. Kalau MA 200 itu selalu jadi acuan foreign untuk melakukan pembelian. Oke, baik. Terima kasih Michael. Kita lanjut lagi ke, nah ini. Michael, kalau misalnya tadi support sampai support 3-nya tembus, terus kita nentuin stop loss-nya nih di level yang mana, Michael? Kalau seandainya support ketiga breakdown, that means
Itu sama udah nggak bener kalau menurutku. Apalagi support yang kita cari 3 itu merupakan titik pivot-pivot pentingnya. Dan itu most likely kalau seandainya range untuk 3 support di saham blue chip itu bisa sampai 10%, 15%. Nah, kalau blue chip sampai terkoreksi 10-15% dan masih jebol aja, itu artinya sahamnya indeksnya itu lagi dalam keadaan yang cukup fatal. That's why break support ketiga itu 2-3% itu bisa buang. 2-3% lah kasih spare. Karena terkadang kan ada false-nya gitu. Contohnya kayak ini ya. Nah, ini MA200 indeks kita. Nah, habis itu dia rebound. Jadi kalau seandainya kita anggap deh ini pergerakan saham. Kalau kita stop loss-nya di sini kan sakit banget. Ya kan? Yes. Ini 2-3%. Nah, habis itu kita beli di sini, habis itu stop loss di sini, habis itu dia rebound begini, nangis darahnya. Jadi akan jauh lebih baik kita kasih ruang sekitar 2-3% itu make sense loh. Oke, siap. Terima kasih, Michael. Kita lanjut lagi ya. Yes. Michael, kalau misalnya pullback, kalau misalnya sahamnya pullback dengan volume yang besar, dan itu kan mungkin kita agak takut ya, jadi turunnya ini. Nah, itu seperti apa kita menyikapinya, Michael? Akan jauh lebih wise ya. Kalau seandainya, karena hari pertama itu kan biasanya panik. Contohnya kayak di bursa itu kan panik, volumenya gede-gede ini contohnya nih. Ini volumenya gede-gede. Jadi akan jauh lebih baik kita wait and see. Jadi cari diskon aja di support kedua atau support ketiga. Gitu. In case kayak BBNI ya, support pertamanya itu breakdown, tapi dia rebound di support kedua, nggak sampai support ketiga malahan. Ini kan support pertama ini. Breakdown, tapi dia rebound di support keduanya. Nah, kalau menurut saya, ketiganya, ya itu bisa ambil di sini. Apalagi ini juga merupakan titik higher high sebelumnya. Nah, jadi untuk case seperti ini, kita anggap ini belum ada ya. Nah, kita cari diskon sampai ke sini. Gitu. Jadi memang kalau seandainya dia turun dengan volume besar, itu menjadi kekhawatiran memang. Saya mengerti. Dan untuk case seperti itu akan jauh lebih baik menunggu sellernya mereda, baru kita entry. Baik. Baik, terima kasih Michael. Dan tiba-tiba pertanyaannya banyak. Mohon maaf sebentar ya sahabat Mirasa, saya sambil baca-baca ya. Jadi sebentar. Michael, ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya sahamnya uptrend, kemudian breakout chart pattern, tapi volumenya turun dibandingkan, volumenya terus turun dibandingkan dengan breakout sebelumnya. Kalau seperti itu bagaimana? Oh, itu bukan menjadi problem karena selama kita fokus sama price action, volume itu menjadi warning bagi kita untuk nggak entry lebih baik gede. Karena volume yang rendah itu artinya pasar semakin rendah kan. Jadi if kalian udah ambil posisi breakout, kemudian next dia sahamnya makin naik, tapi volume makin rendah, itu menjadi warning bagi kita untuk enggak nambah posisi lebih gede. Ya, karena di harga lebih tinggi, orang makin nggak minat untuk beli. Dan itu kalau nggak salah, kejadian di... Nah, ini contoh ya. Di Unilever, ya, ini salah satu saham yang defensif, yang geraknya ketika market jelek. Ya. Di sini, sampai di sini volumenya oke banget. Lalu dia breakout nih. Ini kan ada, ini tuh ada pattern. Ini sebenarnya. Gini. Nah, tapi next breakout itu dengan volume yang rendah. Dan itu pertanda, ya, harga di atas 5.000 ini itu nggak menarik pasar. Jadi di atas 5.000 orang enggan bertransaksi. Dan itu menjadi warning kalau harga sahamnya akan turun. Jadi itu menjadi warning bagi kita untuk nggak nambah posisi. Itu. Baik, wah ini pas banget contohnya. Michael, ini ada pertanyaan berikutnya. Michael, kalau average, kalau misalnya average up, nah kalau average up itu tadi mungkin belum sempat disampaikan. Nah kalau average up nih kira-kira kita ada target apa masuknya average up itu di titik yang mana, Michael? Oke. Jadi untuk average up, jadi memang agak sedikit
Karena secara psikologis kalau kita udah beli murah, kita nggak pengen beli mahal lagi dong, ya kan? Jadi memang agak sedikit rumit, susah untuk dilakukan secara psikologis. Karena ketika kita udah beli di 2000, di 3000 kita udah merasa mahal dong, udah nggak merasa layak untuk beli lagi. Nah, untuk melakukan titik average up itu biasanya saya juga melakukan hal yang sama. Contoh, ini titik higher high, ya. Biasanya saya entry itu sebelum higher high, dekat-dekat di bawah gitu. Di sini contoh. Nah, kemudian dia breakout. Nah, di sini biasanya ada konsol lagi kan. Nggak mungkin kalau saham tuh naik terus, pasti ada momen-momen di mana dia koreksi. Nah, ketika momen-momen dia lagi sideways begini, nah, gunakanlah rules yang sama, yaitu beli ketika saham tersebut berhasil breakout dengan volume yang besar, dan itu jadi titik average up yang kedua. Dan lakukan itu selanjutnya. Oke. Itu in case kalian tuh baru titip sendal gitu, baru beli sedikit gitu. Kalau seandainya dia naik kenceng, saya entry lagi lebih gede, boleh nggak? Jawabannya boleh aja, karena market nggak peduli dengan pembelian pertama kamu kan. Selama itu masih memberikan ruang upside yang gede di atas dan volumenya masih oke, itu nggak ada masalah. Nah, salah satu contohnya itu kita bisa lihat di saham yang ini, salah satu yang masih hot gitu ya. Nah, di saham Raja, ketika breakout itu justru volumenya makin gede gitu. Jadi di sini itu udah banyak trigger buy gitu. Nah, tapi di sini kita perhatiin volumenya udah semakin rendah. Dan ini udah pertanda kalau kita mesti siap-siap nadah di bawah. Jadi average up lah ketika titik-titik higher high kembali tertembus. Baik, Michael. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan sekaligus nih, karena tadi ternyata ada banyak juga yang jawab, ada banyak yang nanya tentang untuk average up. Michael, nah tadi kan kita udah bahas tentang target ini ya, entry ya. Nah, ini sahabat Miraset udah banyak nih yang udah paham nih, Michael. Sekarang pertanyaan mereka selanjutnya adalah TP-nya di berapa gitu? TP-nya di level yang mana sebaiknya, Michael? Nah, akan jauh baik ya kalau seandainya kalian bisa jual di titik-titik tertinggi sebelum disentuh. Nah, sebagai contoh tuh kayak, let's say kayak, nah, saya ambil contoh aja nih. Nah, ini kan titik breakout Raja. Ini teman-teman pasti tahu banget dong, double bottom kan. Nah, you can sell ketika dia menyentuh titik resisten tertinggi sebelumnya. Nah, kalau di case Raja, titik tertinggi di case sebelumnya itu ada di sini. Nah, ini resisten kuat, jadi di sini mestinya kita sell. Kemudian entry lagi ketika dia balik ke area pembelian di bawah, yaitu di sini. Kena nih. Nah, cuman permasalahannya kan begini. Biasanya ketika kita udah jual di resist, kalau seandainya market lagi bagus, justru dia break ke atas gitu. Nah, makanya saya tuh selalu punya konsep kalau seandainya saya jual di atas, biasanya saya sisain sedikit, saya sisain sebagian. In case kalau seandainya marketnya trennya lagi bagus, saya masih bisa hold. Nah, tapi akan jauh lebih baik ya. Kita cuannya tuh bisa double kalau kita bisa jual di sini. Kemudian beli lagi di sini. Kalau seandainya nggak bisa, ya udah beli sampai biarkan trennya sampai habis gitu. Tren sampai habis itu contohnya kalau seandainya dia break titik-titik demand tertinggi sebelumnya. Nah, contoh kalau let's say ya, ini nanti Raja dia main di sideways di sini. Ketika dia breakdown di sini, ya udah nggak usah ditahan lagi, jual. Daripada cuan kita habis, lebih baik kita TP entry lagi di bawah. Gitu. Jadi titik TP itu sebenarnya tuh nggak bisa berdasarkan titik tertinggi, karena kita nggak tahu titik tertinggi di mana. Tapi TP lah ketika kamu udah merasa cukup. Yang kedua, itu penyentuh resisten. Yang ketiga, support terdekat di bawah itu breakdown. Kalau nunggu tren patah, itu kelamaan. Bisa-bisa cuan kita udah hilang duluan kalau nunggu tren patah kan. Jadi sebenarnya kalau udah di atas 5% itu udah willing untuk siap-siap jaga-jaga untuk taking profit. Ya, terima kasih Michael. Jadi kalau ini disyukuri aja intinya gitu, sahabat Miraset. Yang penting udah untung gitu ya.
Memang tentu saja nggak semuanya bisa maksimal ya, ambil di harga paling bawah, jual di harga paling atas itu sangat-sangat susah ya Michael. Yes. Oke,